instruksi dari DPP untuk menyampaikan sikap kami di PKS berkaitan dengan kenaikan BBM subsidi bersih 7 September 2022. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022 hari Sabtu lalu pada pukul 14.30. Harga Pertalite naik yang sebelumnya 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Solar juga naik yang sebelumnya 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Dan Pertamax naik dari 12,5 per liter kemudian menjadi 14,5 per liter. Sejak awal Partai Keadilan Sejahtera menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena banyak mudarat dibandingkan manfaat bagi rakyat. Penolakan PKS ini dasari dengan sejumlah argumen. Yang pertama, ekonomi masyarakat belum pulih. Mengingat bahwa kondisi masyarakat baru bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi, maka sekecil apapun kebijakan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dampak kenaikan BBM akan membuat harga-harga barang menjadi naik, terutama bahan pokok. Nah, kebijakan ini dapat menyengsarakan rakyat kecil dan menengah, buruh, supir angkutan, ojol, dan lain-lain. 2. Menurunnya daya beli masyarakat. Naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen juga semakin meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik. Diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7-8% hingga akhir 2022 ini. Akibatnya, keluarga menengah ke bawah harus mengurangi alokasi pengeluaran rutinnya. Pilihannya mengurangi penggunaan BBM bersubsidi atau pengurangan pada pos-pos lainnya. BLT tidak menyelesaikan masalah dan tidak efektif menjaga daya beli bantuan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah mengeluarkan bansos senilai 24,17 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT maupun bantuan subsidi dan mengalokasikan 2% dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek dan nelayan tidak terlalu banyak membantu. Alokasi besar bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat dampak COVID-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya. Yang ketiga, kenaikan inflasi semakin parah. Karena inflasi yang mendera masyarakat saat ini sudah tinggi, hal itu akan berpotensi makin parah apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan. Masyarakat hari ini menderita inflasi sebesar 4,9%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015. Bahkan untuk kelompok makanan, inflasi hari ini sebesar 11%. Menurut Gubernur Bank Indonesia, seharusnya paling tinggi hanya 5-6% saja. Tapi sekarang sampai 11%. Ini kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau kemudian BBM bersubsidi dinaikkan, dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan akan meningkat. Yang keempat, efek domino akan berdampak meluas. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi pada Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter dan solar menjadi dari 5.150 sampai 6.800 akan memicu kenaikan tarif angkot, bus angkutan dan baik luar kota maupun antar kota, dalam kota maupun antar kota, ojol dan juga taksi online serta angkutan pengiriman barang. Kenaikan tarif sektor transportasi akan diikuti dengan reaksi berantai kenaikan sektor lainnya, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul dengan kenaikan minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. Maka itu, dengan ini PKS menyatakan sikapnya sebagai berikut. Yang pertama,
Yang pertama, sikap PKS secara tegas ya, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin, dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu, PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial, resistensi publik terhadap merusak harmoni sosial. Kedua, PKS meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketiga, mendukung DPP PKS dan fraksi PKS di DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Keempat, meminta Presiden Republik Indonesia untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada anggaran pendapatan belanja negara. Yang kelima, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. Demikian Gresik 7 September 2022, Ketua DPD PKS Kabupaten Gresik, Pak Rijal Muhammad Kohar.